Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak dan Ibu. Saya Elisha Riela, mahasiswa semester 4, Desain Komunikasi Visual. Selama kuliah, saya aktif di beberapa organisasi, kampus, seperti TV On Air, Perkenalan Prodi di Cafe, dan GDC Game Expo atau G2X, dan memiliki ketertarikan pada desain layout, tipografi, dan editing foto atau video. Kemampuan saya adalah mengorganisasi dan merancang elemen secara kreatif. Saya merasa tertantang sekaligus terinspirasi untuk menghadirkan keindahan sekaligus menyampaikan pesan dengan baik melalui visual. Hal ini tidak hanya menyenangkan bagi saya, namun juga memberi saya kepuasan. Saya memiliki kelebihan semangat belajar yang tinggi, disiplin, tanggung jawab yang baik, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat di lingkungan baru. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim dengan baik. Contohnya, saya terbiasa menyelesaikan atau memproses tanggung jawab saya terlebih dahulu sebelum bersantai. Saya juga mudah memahami dan mengikuti ritme dan aturan main dalam tim atau lingkungan, serta menyesuaikan diri saya dengan masih menunjukkan identitas saya. Sebagai pelajar, saya masih terbatas dalam pengalaman kerja praktis, tetapi saya telah mempelajari pentingnya komunikasi yang jelas dan menaruh ekspektasi serta standar realistis dari proyek saya yang sebelumnya. Saya juga aktif mencari kesempatan untuk belajar melalui proyek organisasi dan komisi di luar kampus. Di UMN, untuk mata kuliah tipografi, saya ditantang untuk menciptakan buklet bertema biografi singkat seorang desainer atau artis dan perjalanan kreatif mereka. Gaya keseluruhan harus mencerminkan estetika desainer tersebut. Menggunakan hanya tipografi tanpa gambar, ikon, atau warna. Saya memilih Neville Brody, si Maverick tipografi modern dengan gaya inovatifnya. Di sini, saya memanfaatkan huruf, spasi, dan ritme menggantikan peran gambar dan warna. Saya juga menyusun hierarki informasinya sesingkat mungkin, namun tetap jelas terbaca dan indah. Juga menginternalisasikan gaya mereka dan mengekspresikan ulang dengan gaya dan preferensi pribadi sesuai kriteria kampus. Saat dan setelah menerima brief, saya terbiasa untuk langsung membayangkan atau memikirkan ide terkait bagaimana saya mengeksekusinya, yaitu terkait tema besar dan sketsanya sesuai brief. Baik jika sudah terbayang ataupun belum terbayang, saya mencoba menuliskannya untuk merapikan celahnya. Kemudian saya memanfaatkan pencarian pustaka di internet dan Pinterest sebagai inspirasi dan kelengkapan sumber. Kemudian mulai merapikan catatannya menjadi mind map beserta dengan keywordnya dan big ideas-nya. Kemudian saya melanjutkannya dengan mood board, lalu memulai proses desain, mengasistensikannya kepada dosen, dan memperbaiki atau mengembangkannya. AI tidak bisa dipungkiri telah menjadi alat atau pendamping di balik proses kreatif saya. Saya memanfaatkan AI sebagai pelengkap ide kreatif saya. Saya memberikan detail terkait arah kerja saya, dan AI membantu memberikan saran dan masukan, seperti eksplorasi ide visual dan referensi tipografi. Revisi dan masukan merupakan proses penting dari desain. Tanpanya, desain menjadi sempit dan berpotensi tidak relevan. Memang saya tidak menyukainya, namun saya tidak menghindarinya. Saya juga menerimanya sebagai bagian dari pengembangan. Jika revisi atau masukan justru membuat karya melanggar prinsip desain grafis atau membuat desain menjadi jauh dari tujuan bersama, maka saya akan menjelaskan dan mempertahankan desain saya.
Dalam membuat desain yang tepat sasaran, diperlukan kejelasan. Maka, saya akan bertanya, namun jika hanya itu informasi yang dapat diberikan, maka saya harus lebih kreatif dalam menyelesaikannya. Jika ada perubahan di tengah proses pengerjaan, dan jika desain tersebut telah memakan banyak waktu, tenaga, dan sebagainya, maka saya akan bernegosiasi untuk mempertahankan sebanyak mungkin aspek dari desain saya, namun dengan tetap mengikuti perubahan brief dengan perubahan sekecil mungkin. Desainer grafis ada untuk menghubungkan tim kepada pasar atau dunia nyata, untuk mengkomunikasikan atau menginformasikan pesan sehingga dapat dicerna masyarakat.